Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat datang dalam diskusi kita hari ini yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Polisi. Institusi kepolisian mengemban tugas mulia sebagai pelayan, pelindung, dan penegak hukum. Namun berbagai isu pelanggaran etika yang mencuat belakangan ini telah merusak kepercayaan publik dan mengancam legitimasi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini bertujuan untuk membedah akar masalah, melihat contoh nyata, dan merumuskan solusi konkret untuk membangun kembali institusi kepolisian yang berintegritas. Bersama saya telah hadir para narasumber yang akan memaparkan materi. Mari kita simak bersama tiga topik utama kita, yaitu penyebab pelanggaran etika, bentuk pelanggaran dan dampaknya, solusi dan rekomendasi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada narasumber pertama. Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya membawakan berita hangat yang baru aja terjadi pada 2 bulan yang lalu, yaitu tentang permasalahan anggota BRIMOB yang melindas pengemudi ojol saat aksi demonstrasi di gedung DPR RI di Jakarta. Yang dimana kejadian ini tuh mendatangkan banyak ribuan massa, termasuk mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojol yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait penolakan RUU yang kemarin itu. Dan suasananya itu berlangsung ricuh, yang dimana satu unit kendaraan praktis BRIMOB yang bertugas mengamankan jalannya aksi tiba-tiba melaju kencang ke arah kerumunan. Beberapa saksi menyebutkan bahwa kendaraan tersebut berusaha membuka jalan bagi pasukan di belakangnya. Namun akibatnya kurang koordinasi dan pengendalian situasi, seorang pengemudi ojol yang sedang mengevakuasi temannya yang terjatuh tertabrak kendaraan praktis tersebut. Nah, korban itu mengalami luka berat dan akhirnya meninggal di tempat. Video tersebut kemudian tersebar di media sosial dan memicu kemarahan publik, yang dimana banyak warganet menilai bahwa tindakan aparat tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan jauh dari prinsip melindungi dan mengayomi masyarakat. Nah, kasus ini juga termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi Polri, terutama kategori etika kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, karena satu, mengabaikan keselamatan masyarakat, yang kedua, bertindak tidak proporsional, dan yang ketiga, tidak menjunjung nilai kemanusiaan, dan yang terakhir, menimbulkan rasa takut dan kebencian publik terhadap anggota Polri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber utama atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya, kepada narasumber kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan permasalahan yang pertama tentang pungutan liar, tilang, dan suap pembuatan SIM. Oknum polisi lalu lintas sering menawarkan uang damai atau suap di tempat kepada pengendara yang melanggar. Uang ini dibayarkan langsung agar pengendara terhindar dari proses tilang resmi, sehingga oknum petugas mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Lalu untuk suap pembuatan SIM, adanya praktik yang disebut jalur cepat atau tembak SIM, di mana pemohon SIM membayar uang lebih besar dari tarif resmi kepada calo atau oknum petugas polisi lalu lintas, yang dimana sebagai imbalannya pemohon dijamin lulus atau langsung mendapatkan SIM tanpa harus melalui tes dan ujian praktik yang sesungguhnya. Kedua praktik ini merusak integritas institusi kepolisian, merugikan negara karena tidak masuk kas negara, dan mengancam keselamatan publik terutama kasus pembuatan SIM. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari narasumber kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya sedikit menceritakan pengalaman saya secara langsung terkait permasalahan polisi yang buruk, terkhusus pada pelayanan terhadap masyarakat pada saat penanganan perkara dan juga pemeriksaan suatu perkara. Di kepolisian itu menormalisasikan hal yang sepele seperti mengulur waktu, tidak profesionalnya dalam penanganan perkara, dan juga inkonsisten. Pada saat itu saya sendiri terlibat langsung dalam mendampingi perkara yang mana pada saat itu polisi menjanjikan
seseorang untuk diperiksa di jam sekian sampai dengan sekian. Seperti pada saat itu di jam 5 sore sampai dengan jam 7 sore. Hal itu tetap dilaksanakan oleh kepolisian, namun tidak konsisten. Tetap dilaksanakan, tapi dilaksanakannya di jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Yang kemudian yang diperiksa itu ialah seseorang perempuan, yang mana tentunya kondisi psikis, kondisi mental seorang perempuan itu pada saat diperiksa jam sekian itu kan tidak stabil, lalu tidak optimal dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari polisian yang sedang diperiksa. Itu merupakan etika polisi yang sangat buruk yang dapat saya katakan. Lalu yang kedua terkait lingkungan polisi yang sangat tidak layak. Di polisian itu paling semua di sini sudah tahu bahwa di polisi sedang menormalisasikan merokok di dalam ruangan. Jadi pada saat diperiksa dengan hal yang sama, dengan kasus yang sama saya dampingin, itu di polisian menormalisasikan merokok di dalam ruangan dengan kondisi ruangan yang sempit, kumuh, terus padat dan berantakan, seperti yang tidak rapi lah di dalam ruangan tersebut. Lalu ditambah lagi dengan penuhnya asap rokok di dalam ruangan tersebut. Lagi-lagi bagaimana kondisi seseorang yang diperiksa? Apakah mereka tetap bisa stabil dalam menjawab pertanyaan? Pastinya mereka tidak nyaman. Apalagi ada seseorang yang mungkin ada bawa penyakit bawaan seperti asma mungkin, atau bagaimana posisi seseorang tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan tegas saya, di mana letak beban moral mereka? Apakah karena faktor lingkungan yang menjadi hal biasa, ataukah memang mereka tidak memperhatikan hal yang demikian? Jadi sekian dari kami. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan langsung. Contoh-contoh yang disampaikan menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada kerugian negara, yaitu uang yang tidak masuk ke dalam kas, tetapi juga mengancam keselamatan publik dan secara brutal melukai nilai kemanusiaan, serta menimbulkan kebencian publik terhadap polri. Selanjutnya, untuk narasumber bisa dijelaskan apa sih yang menjadi penyebab dari masalah tersebut pada narasumber? Baik, terima kasih pada moderator. Izin menambahkan dari penyebab dari permasalahan yang tidak dipaparkan oleh teman-teman. Dari faktor penyebab itu ada 3 dari permasalahan etika kepolisian, yaitu ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, sama faktor lalu lintas. Yang akan saya jelaskan mengenai faktor ekonomi. Sudah seharusnya polisi itu menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Bukan hanya hal ditunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi juga harus ditunduk pada aspek dalam, yaitu etika kepolisian. Yang mana mereka harus dibekali etika kepolisian dalam diri seorang itu sejak dini. Dengan tidak dibekali etika kepolisian tersebut dapat menimbulkan godaan luar, yaitu melakukan tindakan korupsi. Sebagai contoh, kurangnya transparansi pada polisi yang menyebabkan mereka melanggar hal yang setelah diatur. Faktor tersebut terjadi karena adanya dorongan ekonomi yang terjadi, sehingga mengapa seorang melanggar kode etik yang disebabkan kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dan tuntutan ekonomi dari keluarga yang berlebihan, sehingga mereka mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau nambahi terkait yang tadi saya sebutkan? Izin menambahkan dari faktor lingkungan, benar sekali bahwa ada juga faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika dalam bidang profesi polisi. Yang pertama itu ada yang sudah dijelaskan tadi dari faktor ekonomi, ada faktor moralitas dan faktor lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang tidak sehat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran etika dalam bidang profesi polisi, di mana lingkungan yang tidak sehat dan mewajarkan hal-hal yang menjadi penyimpangan dalam instansi polisi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan berbasis money oriented. Kemudian penormalisasian hal tersebut terjadi di instansi
kepolisian, yang dimana sebenarnya faktor lingkungan bukan hanya terjadi dalam instansi kepolisian tersebut, tapi juga ada faktor dari lingkungan masyarakat, di mana masyarakat yang menormalisasi dan mewajarkan perbuatan pelanggaran etika dari polisi, termasuk dalam contoh kasus penyuapan uang cepat untuk tilang, kemudian juga menyogok untuk lulus SIM. Hal tersebut juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika dalam profesi polisi. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin bisa ditambahkan dari faktor moralitas. Baik, izin menambahkan dari faktor moralitas. Penyebab utama masalah polisi dan juga khususnya dalam terhadap perempuan itu dilihat dari moral dan hati nurani petugas itu sendiri. Secara umum, banyak polisi kehilangan empati atau rasa peduli dan integritas atau kejujuran. Hal ini membuat mereka gampang korupsi, malas kerja, atau bersikap kasar karena mereka tidak lagi memegang teguh sumpah untuk melayani masyarakat. Khusus terhadap perempuan, kegagalan moral ini diperparah oleh prasangka buruk atau bias gender yang membuat mereka tidak menghormati atau menganggap remeh masalah perempuan, terutama korban kekerasan. Nah, singkatnya, kehilangan pegangan moral ini membuat kepolisian mengabaikan tugas mereka untuk melayani, untuk melindungi, dan memperlakukan semua orang adil dan manusiawi. Sekian dari kami, kembalikan ke Muda. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah menjelaskan masalah-masalah yang terjadi pada institusi Polri. Selanjutnya kita beralih ke solusi pada narasumber, dipersilakan. Baik, terdapat solusi untuk faktor ekonomi terhadap pelanggaran kode etik polisi. Contohnya dalam permasalahan kasus korupsi di kalangan polisi sering muncul karena tekanan ekonomi dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan serta tuntutan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin dapat dengan solusi yang contohnya peningkatan kesejahteraan dan tunjangan kinerja. Pemerintah dan institusi kepolisian perlu menyesuaikan gaji dengan beban kerja serta resiko di lapangan. Melalui kesejahteraan yang layak, dapat menekan niat melakukan korupsi sebagai jalan pintas ekonomi. Kemudian juga dengan transparansi pengelolaan keuangan dan sistem audit internal. Pengawasan ketat terhadap anggaran dan dana operasional mencegah penyalahgunaan jabatan. Setiap penggunaan dana publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari narasumber? Oke, izin menambahkan dari faktor moralitas. Untuk mengatasinya itu perlu ada pelatihan etika dan integritas secara berkala, khususnya dalam melayani masyarakat dan menghadapi korban perempuan atau anak. Pimpinan itu harus memberi contoh nyata dalam sikap jujur dan profesional, serta menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang tegas. Pembinaan rohani dan konseling juga penting agar anggota tetap memiliki keseimbangan moral dan emosional. Mungkin bisa dilanjutkan dengan faktor lingkungannya. Izin menambahkan juga dari kedua teman saya, itu untuk faktor lingkungan. Lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran membuat penyimpangan yang dianggap hal biasa. Solusinya adalah membangun budaya organisasi yang bersih, transparan, dan disiplin. Diperlukan sistem pelaporan internal yang aman, whistleblowing system, serta pengawasan internal dari masyarakat dan lembaga independen. Rotasi anggota juga penting agar tidak adanya kelompok yang menormalisasikan perilaku pelanggaran etik. Karena di Polri sendiri seharusnya hal-hal yang melanggar etik itu bukanlah hal yang dinormalisasikan. Karena kita tahu bahwa Polri adalah lembaga yang sangat disiplin, sehingga hal-hal ini aturannya tidaklah terjadi di instansi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari para narasumber.
Selanjutnya, hadirin sekalian, kita telah menyimak pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita pada pagi hari ini. Saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada para narasumber, menurut Bapak dan Ibu di sini, mengapa pelanggaran kode etik di lingkungan kepolisian itu bisa dibilang makin meningkat? Padahal sudah ada pembaruan seperti Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Demikian, terima kasih. Izin menjawab, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan regulasi Perpol nomor 7 tahun 2022 ataupun regulasi yang lainnya. Tapi yang menjadi permasalahan itu terkait dengan krisis moralnya seorang polisi, aparat, dan juga karakternya. Reformasi itu cuma menyentuh administratif, tapi bukan etika. Hierarkinya kaku, loyalitasnya berlebihan, dan kurang teladan dari pimpinan yang menjadi hambatan. Tanpa adanya perubahan sebenarnya terkait dengan perubahan mental, penanaman nilai etika secara konsisten, hukum yang tertulis itu hanya tidak berpengaruh nyata kepada aparat polisi. Itu saja jawaban dari kami. Untuk penanya, apakah sudah jelas? Masih ada satu pertanyaan lagi. Moderator, apakah boleh? Ya, diperbolehkan. Baik, tadi sudah dijawab terkait pertanyaan sebelumnya. Satu pertanyaan ini terkait lantas bagaimana keterkaitan antara pelanggaran kode etik kepolisian dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Terima kasih. Oke, izin menjawab seperti yang saya telah paparkan tadi bahwa faktor lingkungan itu juga berpengaruh dari masyarakat itu sendiri. Setiap tindakan tidak etis yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung merusak legitimasi hukum di mata masyarakat. Di mana ketika polisi melakukan pelanggaran etika seperti melakukan mencari uang dari hasil tilang atau dari sogokan SIM, itu juga merupakan penghilangan rasa hormat terhadap hukum itu sendiri, dan itu yang membuat masyarakat merasa tidak percaya dengan kepolisian, dan ini juga berpotensi untuk menjadikan krisis kepercayaan terhadap seluruh sistem penegakan hukum dan prinsip negara hukum itu sendiri. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari narasumber. Mungkin satu pertanyaan lagi. Saya Baik, dipersilakan. Izin mendapatkan pertanyaan buat teman-teman semua. Bagaimana etika profesi dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan kepercayaan antara masyarakat dan Polri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk narasumber, dipersilakan untuk menjawab. Saya? Baik, terima kasih. Izin menjawab terkait pertanyaan bagaimana etika profesi dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan kepercayaan antar masyarakat dan Polri. Etika profesi sejatinya merupakan fondasi moral yang menghubungkan antara polisi dengan masyarakat. Ketika aparat menjalankan tugasnya berdasarkan kejujuran, keadilan, dan rasa kemanusiaan, maka kepercayaan publik perlahan akan pulih. Untuk mewujudkan hal ini tidak dapat dicapai hanya melalui kampanye citra, tetapi melalui tindakan nyata. Contohnya, penegakan disiplin tanpa pandang bulu serta komitmen pelayanan yang humanis dan berintegritas. Baik, terima kasih atas pemaparan narasumber. Hadirin sekalian, waktu diskusi kita telah berakhir. Namun sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Pelanggaran etika dalam profesi polisi merupakan masalah multidimensi yang berakar pada 3 faktor utama dan berdampak pada kepercayaan publik serta legitimasi hukum. Penyebab utama pelanggaran etika itu pertama faktor ekonomi, kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dan tuntutan keluarga yang berlebihan, mendorong polisi mengambil jalan pintas, yaitu bisa jadi korupsi dan hal lainnya. Kedua, faktor moralitas.
yaitu krisis moralitas, hilangnya empati atau rasa peduli dan integritas, serta kurangnya hati nurani membuat polisi mudah korupsi, malas, dan bertindak kasar atau tidak adil, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan. Yang ketiga ada faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana penyimpangan dinormalisasi seperti money oriented membuat anggota merasa hal tersebut biasa dan kehilangan rasa bersalah. Dan bentuk pelanggaran dan dampaknya, pelanggaran etika terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan liar, tindakan anarkis atau tidak manusiawi dalam menjalankan tugas. Dan solusi untuk pembenahan dan mengatasi pelanggaran etika, yaitu peningkatan kesejahteraan dengan menaikkan gaji dan tunjangan agar sesuai dengan resiko pekerjaan, menyediakan fasilitas kesejahteraan, dan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada pembinaan moral dan karakter, mengadakan pelatihan etika dan integritas secara berkala, membangun keteladanan pimpinan dalam bersikap jujur dan profesional, serta meningkatkan pendidikan anggota Polri untuk menumbuhkan kesadaran moral. Selanjutnya ada perbaikan lingkungan kerja dan budaya organisasi, membangun budaya yang bersih dan transparan, menerapkan sistem pelaporan internal yang aman, dan mengurangi pengaruh buruk kultur komando agar ketaatan tidak menjadi kepatuhan buta yang mematikan nalar moral. Singkatnya, peningkatan kesejahteraan, pembinaan moral, dan perbaikan lingkungan kerja adalah kunci utama untuk menciptakan polisi yang sejahtera, berintegritas, dan profesional. Etika profesi harus menjadi fondasi moral yang diwujudkan melalui tindakan nyata dan pelayanan yang humanis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, diskusi kita pada hari ini ditutup. Mari kita tunggu bersama upaya pembenahan institusi polisi demi tegaknya keadilan dan kedaulatan hukum di negara kita. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.